Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, sahabat Ilmuna dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kaifa halukum? Bi Baik, khairin walhamdulillah. Masya wa kaifa Allah. haluka anta ya Ustaz? Wa kaifa haluka ya Ustadz? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Ustaz? Bi Oh, wa khairin kaifa walhamdulillah. haluka Masya Allah. anta. Pakai anta Ustadz ya? Ya, pakai anta. Wa kaifa haluka anta. Nah, begitu. Baik, ayo benar sekalian. Sekali lagi Ustaz mungkin bertanya, di sini apakah semua sudah download untuk materi PDF ini, rangkuman kosakatanya? yang Alhamdulillah sudah eh, Ustadz. yang sudah semua ya. Yang belum ataupun yang masih ada kesulitan boleh langsung chat aja di kolom komentar. Ustadz, saya belum nih gitu. Ustadz, saya kesulitan mendownload dan lain sebagainya. Ayo Bunda, mohon dukungannya ya untuk bisa nge-share informasi yang kami share di grup ke teman-teman, kolega di grup yang Ayah Bunda ikuti ya agar manfaatnya bisa dirasakan untuk lebih banyak orang dan insya Allah mudah-mudahan menjadi jariah untuk kita semuanya. Nah, Amin. pada malam hari ini, insya Allah kita akan belajar bareng, ya kita kupas bareng tentang kitab ataupun Mulakhos Al-Mufradat Al-Arabiyah. Jadi rangkuman kosakata bahasa Arab dari wahdah pertama kitab Al-Arabiyah Benedek yang jilid 1A, yaitu materi yang sudah kita pelajari selama 5 sesi yang lalu. Nah, mudah-mudahan Ayah Bunda sudah dapat memahami dan sudah murojaah ya dan mulai menghafalkan kosakatanya karena nanti akan masuk materi ujian. Nah, kira-kira sudah siap belum untuk ikut ujian nih? Bunda Siti Johar sudah siap? Masya Allah. Siapa nih? Bunda Niswati siap ya? Ya, Ya, insyaallah. Masya Allah. Bunda Erita juga insya Allah mudah-mudahan siap ya. Nah, oke. Ustadz mau share screen. Nah, sudah tampak ya? Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sampul depan. Jadi pakainya bahasa Arab yang pertama mulakhos al-mufradat al-arabiyah. Mulakhos itu artinya adalah rangkuman. Al-mufradat kosakata al-arabiyah bahasa bahasa Arab. Nah, ini disusun untuk ayah bunda sekalian ya untuk memudahkan. Mungkin kemarin ada yang belum sempat mencatat atau belum sempat untuk merangkum kosakatanya. Nah, disinilah saya berinisiatif untuk merangkum dan mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik ya oleh ayah bunda sekalian. Nah, cuman ada beberapa hal dalam penyusunan itu yang perlu diperhatikan bersama, yaitu yang pertama adalah ini adalah rangkuman mufradat atau kosakata dari wahdah pertama atau bab pertama ya kitab Al-Arabiyah Baina Yadik, kitab yang sudah kita pelajari yang jilid 1A. Karena nanti ada jilid 1B juga. Tentu saya berusaha untuk mengumpulkannya secara lengkap, ya, secara lengkap, baik dari hiwar atau percakapan yang ada di mana
yang ada di materi itu ada percakapan-percakapan, setelah itu ada mufrodat mufrodat tambahan, ya kan, idhofiyah, kemudian ada tadribat. Tadribat itu latihan-latihan, kan ada perintah-perintahnya tuh, asyir, kemudian perintah-perintah ajib, ya, jawab dan lain-lain. Itu juga pokoknya semua kosakata yang termuat di buku atau di wahdah satu semuanya Ustadz cantumkan di situ. Nah, gitu ya. Jadi ini bonus banget ya, bonus buat ayah bunda sekalian. Nah, kemudian di situ juga untuk penyusunannya kami kumpulkan, kami kelompokkan sesuai dengan jenis katanya. Nah, kalau kemarin ayah bunda kan mungkin sesuai dengan halamannya ya. Jadi yang kata isim, lalu fiil, dan juga huruf dicampur jadi satu. Nah, kalau di kumpulan mufrodat ini, Ustadz kumpulkan jadi satu. Jadi fokusnya satu tuh. Nah, jadi misalnya untuk isim, ya isim itu apa nanti kita jelaskan ya. Untuk yang isim, Ustadz kumpulnya di satu tuh. Ya, Ustadz kumpulnya jadi satu, jadi satu kumpulan dari awal sampai akhir itu isim semuanya. Dan kemudian bonusnya selain disebutkan kata tunggalnya, Ustadz juga kami berikan bentuk jamaknya. Nah, dalam bahasa Arab masih ingat nggak yang dinamakan jamak itu kalau berapa? Dua sudah dianggap jamak belum? Belum. 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 Tapi dalam bahasa Arab itu adalah jamak adalah tiga atau Nah, lebih. Jika tiga itu sudah dianggap jamak, apalagi lebih. Namun satu dan dua itu tidak jamak. Kalau satu disebut mufrad atau tunggal, kalau dua ada sebutan lagi namanya musanna. Musanna adalah eh, dua, ya, dua. Jadi dua itu nanti ada khusus. Yang ketiga ini jamak, ketiga atau lebih. Jadi begitu, Ustaz, kami sampaikan yang kami cantumkan mufrodat yang tunggal, kemudian sampingnya adalah bentuk jamaknya. Nah, kemudian setelah itu untuk urutannya juga untuk penempatan kosakata ini dan ini itu sesuai dengan penyebutannya di halaman. Jadi runtut begitu. Selain itu, nanti setelah isim semuanya disebutkan dari awal sampai akhir, kemudian fiil, kata kerja, baru Ustadz sebutkan. Pun kata kerjanya nanti ada fiil madhi, fiil mudhari, dan juga fiil amar. Nah, yang terakhir setelah itu nanti ada kata huruf, huruf ma'ani, jadi huruf-huruf yang punya makna. Lalu kemudian setelah itu ada ungkapan, berapa ungkapan tidak banyak. Nah, yang penting juga di paragraf yang sebelum akhir itu kami bedakan warna mufrodat khusus untuk yang bergender perempuan atau disebut apa mu'annas. Ya, masih ingat ya? Ada kata-kata dalam bahasa Arab itu yang dikelompokkan menjadi mu'annas, yaitu yang bergender perempuan. Maka nanti dipakainya yang sesuai dengan gender perempuan, gitu. Kemudian itu dipakainya warna ungu. Ya, karena warna ungu identik dengan apa? Perempuan, betul nggak? Ayah bunda, bener nggak? Kalau ungu itu identik dengan perempuan. Betul, Ya, Ustaz. ya menurut saya sih begitu ya. Kemudian untuk yang warna hitam, ya, warna hitam itu identik dengan laki-laki, maka Ustadz pakaikan untuk yang kata muzakkar, yaitu kata-kata yang bergender laki-laki dengan warna hitam. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah daftar isinya, ada beberapa ya. Lalu, di sini yang perlu mungkin penting kita pahami. Ayah Bunda, bagi yang masih baru belajar bahasa Arab, maklumat ini saya kira sangat penting sekali dan membantu memahami. Karena di dalam bahasa Arab itu, kata itu bisa dibagi menjadi tiga jenis. Nah, ini penting dalam kita memahami tulisan, teks, ataupun sampai teks hadis, teks Al-Quran. Kita memahami teks bahasa Arab perlu memahami ini. Karena ada jenis kata yaitu tiga. Yang pertama adalah namanya isim.
Apa itu isim? Isim adalah jenis kata yang menunjukkan arti tertentu dan tidak berkaitan dengan waktu. Ya, maksudnya adalah ketika menyebutkan kata isim misalnya adalah kitab, kitabun, artinya kitab kan. Nah, kitab ini ada kaitannya sama waktu nggak? Nah, Tidak. tidak ada, nggak ada kaitannya dengan waktu sekarang, waktu besok, atau yang waktu yang sudah lalu, tidak ada kaitannya. Ketika kita menyebutkan nama masjidun, masjid, masjid ini isim. Nah, itu nggak ada kaitannya sama waktu, nggak ada kaitan waktu dengan waktu sekarang atau nanti atau yang sudah lampau, tidak ada. Itulah isim dalam bahasa Arab disebutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa ya? Kira-kira? Kata Kata benda. benda, Ustaz. Kata benda, kemarin Ustadz apa namanya pikirkan kata benda apakah cocok untuk mewakili isim gitu kan? Ternyata tidak, karena isim itu adalah kata benda adalah part of ya, bagian daripada isim. Karena lihat coba, isim itu mencakup semua kata yang menunjukkan pada pertama manusia, Hewan, lalu kedua hewan, tumbuhan, benda mati. Nah, benda mati disebut kata benda kan, maupun sifat. Nah, begitu ya. Nanti juga ada eh, sifat dan juga nanti menunjukkan tentang waktu juga. Kayak misalnya besok godan misalnya. Itu juga disebut kata kata isim. Nah, jadi begitu. Apapun kata-kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat maupun sifat itu kategorinya apa? Kata isim. Nah, kata dalam bahasa Arab disebut apa? Kalimah. Kalimatun, kalimah. Jangan ini ya, jangan tertukar antara kalimah dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, kalimah artinya satu kata. Adapun kalimat di dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya, Kalimat. ya, kalimat susunan dari kata-kata. Nah, begitu. Jadi jangan salah mengartikan dan salah memahami. Ini penting. Karena banyak juga yang baru belajar bahasa Arab bilangnya apa? Ini kalimat isim. Bilangnya kalimat isim. Ini salah. Yang betul apa? Kalau misalnya mau pakai kata kalimat, ya, lebih amannya sih kata. Ini kata isim. Atau pakainya bukan kalimat, tapi kalimah. Dimatikan kalimah. Maksudnya adalah kalimah itu kata itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah fi'il. Nah, fi'il di dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan dengan apa? Kata Ya. kerja. Ya, kata kerja. Nah, ini kalimat fi'il. Ini yang kedua, ya, kalimat fi'il. Adalah kata fi'il. Apa itu? Adalah jenis kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau suatu kejadian, lebih luas ya, lebih luas ya. Suatu pekerjaan atau suatu perilaku atau suatu kejadian pada waktu tertentu. Jadi sangat erat kaitannya dengan waktu. waktu, Karena namanya pekerjaan ataupun kejadian kan tempatnya di mana? Ya di waktu. Antara kejadian atau pekerjaan itu dilakukan hari ini, sekarang, now ya, atau dilakukan besok atau nanti ya, atau sudah lewat, sudah lampau, sudah dilakukan tadi atau kemarin atau dahulu dan lain sebagainya. Namanya pekerjaan atau kejadian itu apa? Terjadinya di dalam waktu. Makanya fi'il ini kaitannya memang erat dengan waktu. Nah, fi'il ini kemudian di dalam bahasa Arab itu mendetail ya. Fi'il itu dibagi menjadi tiga sesuai dengan apa pembagian waktu. Yaitu yang pertama adalah fi'il madhi, yaitu kata-kata kerja atau kata kejadian yang menunjukkan pekerjaan yang telah dikerjakan di masa lampau. Ini fi'il madhi. Masa lampaunya kapan Ustadz? Pokoknya sudah dikerjain aja, meskipun 1 detik yang lalu, itu disebut fi'il madhi. Begitu. Nanti polanya ada sendiri fi'il madhi itu. Makanya di dalam memahami bahasa Arab ya tidak akan tertukar. Ya, contohnya misalnya adalah kata fa'ala. Kata fa'ala
orang yang sudah tahu ini fi'il madhi, maknanya adalah telah berbuat. Artinya sudah lampau. Begitu. Kemudian jenis yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata kerja yang dikerjakan pada masa sekarang, now, masa sekarang atau yang akan datang, ya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu atau kita sedang mengerjakan sesuatu atau kita mau mengerjakan di waktu yang akan datang nanti, 1 menit yang akan datang, 2 menit, 3 jam, 4 jam, atau beberapa hari yang akan datang, pakainya fi'il mudhari' namanya. Kalau sudah dilakukan tadi misalnya fa'ala, telah berbuat. Kalau ada orang bilang, saya mau berbuat, maka dia bilang apa? Af'ulu, af'ulu, atau fa'ala yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. Yaf'ulu artinya dia sedang berbuat atau dia akan berbuat begitu. Jadi ada polanya sendiri dan tidak akan tertukar. Dan yang terakhir, fi'il ada namanya fi'il amar. Nah, ini adalah kata perintah. Itu ada polanya sendiri, kata perintah. Jadi tidak akan tertukar pemahamannya. Jadi sekali lagi, fi'il itu terbagi menjadi berapa? Ada 3. Yang pertama fi'il madhi yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian yang telah lampau. Lalu fi'il mudhari' adalah kejadian atau pekerjaan yang terjadi pada masa sekarang atau yang akan datang. Akan datangnya apakah nanti sedikit atau waktunya lama, pokoknya akan datang pakai mudhari'. Dan yang terakhir yang menunjukkan perintah itu disebut fi'il amr atau amar. Nah, begitu. Sampai di sini dapat difahami ya. Mudah-mudahan tidak panas ya. Mudah ya, insya Allah. Kemudian yang terakhir, jenis kalimah atau kata di dalam bahasa Arab yang terakhir adalah namanya kalimah huruf atau kata huruf. Huruf di sini bukan sembarang huruf, bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah tidak punya makna. Alif, ba, ta, sa itu kalau sendirian saja tidak punya makna tuh. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho itu kan huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah itu tidak punya makna. Tapi yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani, bukan huruf hijaiyah itu. Ia memang diambilkan dari huruf hijaiyah. Tapi yang di sini adalah huruf ma'ani. Adalah jenis kata yang tidak memiliki arti sendiri. Namun artinya bergantung pada kata yang terhubung dengannya. Ya, di suatu kalimat. Ia juga dikenal dengan kata penghubung. Contohnya adalah eh, kata be. Be itu artinya adalah dengan. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan be. Kemudian nanti dia be itu tidak lengkap maknanya kecuali ketika dia terhubung dengan kata yang lain. Contohnya bil yadi dengan tangan. Contoh akulu bil yadi, saya makan dengan tangan. Nah, gitu. Akulu bil yadi, ba nempel kepada kata yad, kata tangan. Di situ akhirnya maknanya jelas. Ini artinya adalah maknanya dengan gitu. Bi itu juga bisa berganti kepada makna yang lainnya, tergantung pada apa? Kalimat atau kata dia menempel dengan apa. Dari situ bisa difahami, oh bi ini artinya bisa berbeda. Ya, seperti itu. Contoh misalnya, contoh dalam Al-Qur'an ya, ayat benda di dalam kita kajian fikih ketika menyebut dalil mengusap kepala ya, ketika berwudu kan itu famsahu biruusikum ya, famsahu biruusikum, maka usaplah, famsahu maka usaplah oleh kalian biruusikum dengan bi. Nah, bi kalau kita artikan kan dengan ya, biruusikum dengan apa? Dengan kepala kalian. Nah, para ulama ya itu berbeda pendapat tuh, apa arti bi di sini, apakah dengan atau yang lain. Makanya ada yang mengartikan bi itu adalah artinya mencakup semua kepala,
Ada yang mengatakan bi itu adalah ba'diyah, artinya sebagian. Bagian. Makanya kita lihat sebagian ulama di mazhab Syafi'i misalnya mengatakan bahwasanya mengusap kepala itu sah kalau sudah mengusap sebagian kepala. Hatta sebagian rambut, seujung rambut pun itu sudah disebut sebagian kepala. Maka sudah masuk kategori B di dalam ayat tuh kan. Pemahaman ayat ya melalui apa huruf-huruf ini sangat penting sekali dan itu bisa kemudian terimplementasikan kepada makna-makna yang lebih luas seperti itu. Nah, ini pentingnya kemudian kita memahami itu. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata begitu ya. Awal mula kenapa para ulama bisa berbeda dalam amalia, Pak. Amalia misalnya mengusap kepala ketika berwudu. Karena apa? Dari perbedaan dalam memahami huruf ba di dalam ayat itu. Apakah maksudnya adalah semuanya atau sebagian saja. Kan di dalam bahasa Arab itu ada seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari sini sudah paham ya Bunda, apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf. Sekali Huruf yang lagi dimaksud Ustaz adalah huruf penjelasannya. ma'ani. Bagaimana? Sekali lagi sih Ustadz penjelasannya dari awal. Oke, baik, Masya Allah. Ustadz Ya. jelaskan pelan-pelan ya, tolong didengerin ya, Masya Allah. Buat ayah bunda apa sih yang enggak ya? Ini masih meraba-raba, Ustadz. Masih merambah-rambah. Nanti insya Allah kata orang Arab bil misal tattadihul maqal ya dengan contoh akan jelas penjelasan tadi ya. Dengan contoh-contoh akan lebih jelas apa yang dijelaskan tadi insya Allah. Baik, sekali lagi ya di dalam bahasa Arab itu kata atau kalimah atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama adalah kata isim atau kalimah isim. Ustadz kalau sebut kalimah ya, itu maksudnya kata. Kalau bukan kalimat, bukan pakai T. Kalau kalimat susunan kata. Pertama kalimah isim, kata isim. Yang kedua kalimah fi'il. Yang ketiga adalah kalimah huruf. Huruf dimaksud adalah huruf ma'ani, yaitu huruf yang punya arti. Isim adalah jenis kata yang menunjukkan arti tertentu yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah rumah, baitun. Contohnya adalah masjidun, masjid. Contohnya adalah insanun, manusia. Contohnya adalah kalau kerbau, jamus, kerbau. Misalnya yang lain adalah bakorotun, itu apa sapi betina. Contohnya misalnya nabatun, tumbuh-tumbuhan, ya kan syajarotun, eh, apa tuh pohon. Lalu benda mati juga termasuk tumbuhan, benda mati itu termasuk isim. Ya, benda mati. Contohnya apa? Hajaroh, batu, ya. Atau misalnya adalah kolamun, kolamun, pulpen, benda mati kan? Tempat juga. Contohnya tempat apa? Musola, ya kan? Maidan, lapangan, dan lain-lain. Maupun sifat misalnya jamilun, jamila apa? Ganteng, jamila, ya cantik, gitu kan? Itu sifat. Pawilun, tinggi, kosirun, ya pendek, ya kan? Kabirun, saminun, gemuk, nahifun, yang kurus. Nah, itu semuanya adalah kategorinya apa? Kata atau kalimah isim. Nggak ada kaitannya sama waktu. Gemuk, ya nggak ada kaitannya sama sekarang, besok, atau kemarin. Namanya kitab nggak ada kaitannya sama waktu sekarang, besok, atau kemarin, nggak ada. Nah, itu isim. Kedua, namanya fi'il. Ya, jenis kata yang kedua, kalimat yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah jenis kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kejadian pada waktu tertentu. Kalau kita dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Kata kerja. Nah, cuma di dalam bahasa Arab lebih luas lagi, nggak cuma kata kerja. Kata yang menunjukkan kejadian juga. Kejadian. Hadas, kejadian. Begitu. Nah, namanya kata kerja itu
kan kaitannya dengan waktu. Dilakukannya sekarang, atau besok, atau kemarin, atau sudah lampau, gitu kan? Makanya fi'il juga dibagi menjadi 3, sesuai dengan apa? Waktu pengerjaannya. Ada namanya pertama, fi'il madhi, yaitu fi'il, kata kerja, atau kejadian yang dikerjakan di masa lampau. Tadi, kemarin, dahulu, ya, 2 hari yang lalu, 2 tahun yang lalu, pokoknya sudah lampau. Disebut kata fi'il madhi. Nanti ada contohnya. Yang kedua, fi'il yang dikerjakan, kata kerja yang dikerjakan sekarang, sedang dikerjain, atau nanti akan dikerjakan. Disebut fi'il mudhari'. Apa? Fi'il mudhari'. Dan yang ketiga adalah yang menunjukkan perintah. Namanya fi'il amar. Fi'il amar. Nah, ini 3 jenis kata kerja atau kata yang menunjukkan kejadian. Namanya fi'il ya. Fi'il madhi, mudhari', dan amar. Madhi, lampau. Mudhari', sekarang dan akan datang. Amar, itu menunjukkan perintah. Dan yang ketiga, jenis kalimah atau kata adalah huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf yang ada artinya. Yaitu jenis kata yang tidak memiliki arti sendiri, namun artinya tergantung pada kata yang ia tempeli. Ya, pada kata yang ia terhubung dengannya di suatu kalimat tentunya. Nah, huruf ma'ani juga bisa atau boleh dikenal atau juga sering dikenal dengan kata penghubung. Ya, ada kata, ada kata. Nah, dia di tengah-tengah penghubung kata tuh. Nah, itu namanya huruf ma'ani. Begitu. Jadi artinya itu sesuai dengan kata yang dia nempel dengannya atau sesuai kalimatnya apa, nanti difahami dari situ. Nah, inilah pembagian daripada kalimah atau kata di dalam bahasa Arab. Baik, setelah itu kita lanjutkan. Nah, mulai halaman 2 sampai dengan halaman berapa itu tadi? 12 itu menjelaskan ataupun di situ dicantumkan namanya kalimah isim. Ya. Adapun 13 sampai 16 itu kata fi'il. Baik fi'il madhi, mudhari atau amar. Kemudian halaman 17 kata huruf ma'ani, 18 ungkapan bahasa Arab. Kita langsung ke halaman 2. Perhatikan di halaman 2. Nah, di atas ada judulnya. Di sebelah kanan itu ini tunggal, lalu tengah itu bentuk jamaknya, lalu sampingnya arti. Perhatikan ayah bunda, contohnya wahdatun. Itu tunggal. Kalau jamaknya wahdatun. Ditambahkan alif, lalu taknya dibuka. Wahdatun. Namanya artinya satuan. Nanti kalau mau menghafalkan, dihafalkan itu tunggalnya wahdatun, satuan. Gitu. Kemudian, al-awwalu. Artinya yang pertama. Atau al-ula, juga yang pertama. Bedanya apa Ustadz? Lihat pada warnanya. Kalau warna pakai warna ungu, itu menunjukkan untuk apa? Kata yang bergender apa? Perempuan, mu'annas. Jadi wahdatun itu mu'annas. Wahdatun juga mu'annas. Itu ya. Al-awwalu yang pertama, ini mudzakkar. Adapun al-ula itu yang pertama juga tapi untuk penyebutan untuk mu'annas. Contoh misalnya kita bilang anak laki-laki pertama. Maka kita bilang apa? Al-ibnu al-awwalu. Anak laki-laki yang pertama. Ya, karena laki-laki mudzakkar pakai awal. Kemudian kalau misalnya untuk mu'annas, anak perempuan yang pertama, kita tidak sebutnya al-bintu al-awwalu, tapi al-bintu al-ula. Nah, pakainya al-ula sambungannya, karena mu'anas pakai mu'anas. Nah, gitu. Fungsinya begitu. Makanya nanti pelan-pelan saja, mungkin awal-awal agak bingung dikit, nggak apa-apa, diserap aja. Ya, diserap aja, difahamin. Kalau nanti kurang paham, disimak lagi rekamannya. Gitu, nanti insya Allah akan paham-paham sendiri, ya, dengan
berjalannya waktu ya, begitu. Maka kita tidak akan salah dalam memahami kata dalam bahasa Arab. Makanya itulah salah satu rahasia mengapa Allah SWT memilih bahasa Arab menjadi bahasa yang menampung makna yang luasnya Al-Quran. Kalaupun misalnya ada bahasa lain yang bisa menampung, itu tidak ada yang seluas bahasa Arab nih. Ya, bahasa Arab itu Masya Allah, bahasanya kosakatanya sangat kompleks, sangat banyak, dan mendetail. Untuk satu orang ada polanya sendiri, untuk dua orang ya ada polanya sendiri, untuk jamak ada polanya sendiri, untuk gender laki-laki muzakkar ada polanya sendiri, untuk mu'anats ada polanya sendiri. Jadi apa? Tidak akan tertukar. Begitu. Makanya Al-Quran ketika dibaca oleh orang yang paham bahasa Arab dari zaman dahulu sampai sekarang, maka tidak akan Tidak akan tertukar maknanya. Detil gitu. Oh, ini berbicara kepada dua orang. Kita langsung tahu karena polanya untuk dua orang. Oh, ini berbicara untuk tiga orang atau lebih banyak. Langsung tahu. Oh, ini berbicara untuk satu orang. Apakah laki-laki atau perempuan? Juga ketahuan tuh, Masya Allah kan. Itulah Masya Allah, ini keajaiban bahasa Arab ya. Itulah menjadi salah satu jawaban mengapa Allah kemudian memilih bahasa Arab menjadi bahasa yang menampung Al-Quranul Karim. Masya Allah. Itu ya. Oke. Selanjutnya contohnya tahiyatun. Ya, tahiyatun. Mohon maaf ayah bunda, ini font jenis tulisan yang Ustadz pakai ini kalau ada tasydid dikasih fathah di atasnya, fathahnya tenggelam di tengah-tengah tasydid. Coba perhatikan. Itu sebenarnya ada fathahnya di tahiyah, ya kan? Ada fathahnya, cuman apa nggak muncul di atas? Seolah alam ini fontnya begitu. Nah, kemarin Ustadz dapat font yang lebih bagus, cuman qadarullah fontnya berbayar ya. Ustadz karena dikejar deadline tidak sempat ambil font itu karena belum sempat beli akun untuk yang Canva Pro. Jadi untuk yang masih basic ini ya, begitu. Ustadz pilihkan yang ini, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan sudah bisa ini ya memahami. Nah, begitu. Pokoknya kalau ada tasydid tidak ada fathah, tidak ada harokat fathah atau kasroh, dilihat aja, biasanya fathah. Ya, karena fathahnya itu menggabung di tengah-tengah tasydid tuh, lihat. Nah, kan? Ada terhubung begitu. Oke, lanjut. Tahiyatun jamaknya. Tahiyatun artinya sapaan. Dan begitu seterusnya. Ya, dan bentuk jamak ayah bunda itu berbeda-beda polanya. Ya, seperti darsun, pelajaran. Nah, jamaknya durusun, pelajaran-pelajaran. Begitu. Nah, ada satu bocoran menarik ayah bunda sekalian. Kalau antum perhatikan, pada bentuk jamak itu rata-rata pakai warna apa? Warna ungu menunjukkan untuk mu'annats. Ya, ada kaidah umum meskipun ini mayoritas ya. Dalam bahasa Arab itu kullu jam'in muannats. Setiap bentuk jamak itu muannats. Gitu. Jadi kalau sudah tiga ke atas itu sudah dikategorikan pakai muannats. Begitu. Makanya nanti kalau kita sebut darsun, darsun kan satu pelajaran, kita sebut hadza darsun. Hadza kan untuk mudzakkar kan. Hadza darsun. Ini adalah pelajaran. Tapi kalau kita sebut ini adalah pelajaran-pelajaran, tiga atau lebih. Pakainya bukan hadza lagi, tapi apa? Hadhihi. Hadhihi durusun. Karena kenapa ada kaidah dalam bahasa Arab kullu jam'in muannats. Setiap jamak, setiap bentuk jamak itu dikategorikan muannats, bergender perempuan. Unik ya dalam bahasa Arab begitu. Masya Allah. Tapi itu tidak semuanya ya, karena ada jamak tapi dia tetap kategorinya mudzakkar juga ada, tapi sedikit nggak banyak. Baik, selanjutnya hiwarun, hiwarat, percakapan ya. Lalu salamun, ya salamatun itu keselamatan ya, sama. Ya bedanya, ini juga unik dalam bahasa Arab ya. Kalau mau membuat salah satu cara membuat kata mudzakkar jadi muannats yang semula bergender laki-laki jadiin muannats, ada salah satu contohnya. Salah satu caranya yaitu apa? Tambahkan saja tak marbutoh.
di belakangnya, tak bulat. Contoh misalnya pada kata salamun itu mudzakkar bergender laki-laki. Kalau kasih tak marbutoh di bawah di belakangnya tak marbutoh itu tak bulat gitu. Tak bulat tuh yang nyambung di belakangnya. Maka jadi mu'annats dia. Salamatun itu jadi mu'annats begitu. Oke, Ustadz agak di sini mungkin sudah tergambar, jadi Ustadz apa namanya akan agak cepat ya. Lalu di situ ada kum dan kunna, ya kum dan kunna. Kum ini milik kalian ya, milik kalian. Contoh misalnya kitabun, artinya apa kitabun? Kitab. Kalau disambungkan dengan kum, ini kata sambung ya ini namanya adalah kata ganti atau domir, kata ganti. Kita bilang kita bukum artinya kitab kalian laki-laki. Berarti kalau kita bilang kita bukum, kitab kalian tiga atau lebih gitu ya. Nah kalau kita bilang ke sekumpulan perempuan, kita bilang kita bukunna, kitabnya kalian tapi perempuan yang kita ajak ngomong. Begitu. Makanya oh iya, kalau begini kita nggak mungkin salah memahami teks. Ya, kita nggak mungkin salah. Karena kenapa? Sudah jelas tuh kata gantinya untuk siapa. Kalau kum untuk kalian laki-laki, kunna untuk kalian perempuan. Itu ya. Nah, dan ismun, asmaun itu nama. Ismun satu, asmaun itu banyak nama-nama. Nah, selanjutnya ini contoh yang lain ya. Ini ya pemilikanku ya. Contoh kitabun, kitab kalau ditambah ya jadinya apa? Kita Ya, Bun. bi. Tambah ya kita bi. Artinya apa? Kitabku. Buku Nah, saya. gitu. Kitab saya, kitabku. Ya, ini menunjukkan saya, milikku gitu. Lalu ma artinya apa? Nah, ini juga selanjutnya ya. Ada yang kayak tadi ya, ka dan ki. Ini adalah kata ganti ya. Nah, kalau kitabun itu artinya kitab, kalau disambungkan dengan ka maka jadi apa? Kitabu Buka. K. Artinya apa? Buku kamu. Buku kamu. Milikmu. Tapi yang diajak ngomong pasti laki-laki tuh. Ya kan? Kan laki-laki kita buka. Nah, kalau ki itu berarti perempuan. Kalau kita ngajak ngomong perempuan satu, kita bilang kita buki. Ini kitabmu. Nah, kalau sampingnya kayak tadi kita bukum dan kita bukunna. Kitab kalian laki-laki yang hitam. Kalau kita bukunna, kitab kalian perempuan. Begitu. Nah, Ustadz, untuk jamak ya, jamak itu diartikan saja banyak ya. Heeh. Tapi arti di sini Ustadz yang artikan adalah yang ini, yang tunggal, yang mufradnya. Lanjut ya, kaifa. Nah, kaifa adalah bagaimana. Ada pertanyaan tadi di kolom komentar, Ustadz, Pak Setio, untuk sapaan nggak ada bentuk muzakarnya ya? Ya, sapaan nggak masuk kategori muzakar muannas. Ya, sapaan. Contoh, sapaan maksudnya ini ya, kata pertanyaan ya. Ya, contohnya kaifa ya, betul? Gitu? Tolong dikonfirmasi jika usah salah. Ya, kalau tahiyatun tadi ada tahiyatun, tahiyat. Kalau maaf ya, kalau sapaan yang dimaksud adalah halaman pertama tadi tahiyatun ini ini hanya mu'annats saja. Buktinya apa? Ada tak marbutoh di belakang kata tahiyah itu menunjukkan kata mu'annats. Ini nanti kapan-kapan mudah-mudahan ada waktu kita pelajari tanda-tanda kata mu'annats. Nah, tanda-tanda kata mudzakkar itu apa aja? Di antaranya tanda kata mu'annats ada tak marbutohnya kayak gini nih mufrodatun nah gitu ya mufrodatun kosakata mufrodatun kosakata. Oke begitu selanjutnya ada anta anti kamu laki-laki kamu perempuan ya antum antuna antum artinya apa kamu laki-laki banyak atau kalian ya antum misalnya kita bisa sering tuh antum mau kemana akhi ya gitu. Itu sebenarnya kalau dari sisi bahasa salah tuh. Harusnya bilang anta mau kemana, akhi? Kalau mau mix ya, mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau sudah masuk ke daerah Betawi beda lagi. Ente mau kemana, akhi? Gitu ya. Bukan anta lagi, tapi ente mau kemana tuh? Gitu. Begitu, anta ya. Atau
Misalnya bilang, anti mau kemana ukhti ya? Anti mau kemana? Kamu mau kemana ukhti? Saudari perempuanku ya. Kalau kalau sekarang kan banyak pakai antum tuh. Antum mau kemana Ustaz? Ya. Ustaz, antum mau kemana? Ya. Akhi, antum mau kemana? Gitu ya. Sampai perempuan bilang antum juga, antum mau kemana? Begitu ya. Nah, itu tapi mungkin maksudnya adalah untuk menghormati. Ya, sebenarnya bilangnya anta, ya. Tapi karena untuk penghormatan kepada ustadznya, bilangnya antum. Sebenarnya antum untuk banyak orang, tapi disebutkan untuk satu orang, niatnya mungkin untuk apa? Untuk penghormatan. Tapi di dalam orang-orang Arab, kalau berbicara, meskipun bilang kepada gurunya, ya syekhnya, bilangnya anta, ya begitu. Kalau ada laki-laki dan perempuan kumpul jadi satu gimana Ustadz? Wah, ini ya bisa pakai antum, bisa bisa pakai antum satu aja. Antum mewakili semuanya, bisa. Kalau antumna kan untuk kalian banyak perempuan gitu ya, gitu. Berarti Seperti halnya kita dalam doa ya. Kita bilang misalnya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Pakainya apa? Antum atau anta? anta. Anta ya. Dalam bahasa Arab itu hal biasa, bukan apa, bukan tidak sopan. Cuman kan karena sudah diserap dalam ke ke orang Indonesia, dan orang Indonesia itu kan Masya Allah kita itu masyarakat yang memang sudah menjadi apa ya, kehidupan kita, dan menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dari culture kita. Itu memang sangat peka dengan namanya sopan santun ya, dan lain sebagainya lah ya, begitu. Sehingga kadang-kadang kita merasa tidak enakan dan lain sebagainya karena memang culture kita seperti itu, sehingga kadang-kadang ya kita bilangnya dengan niat antum gitu. Tapi ya enggak apa-apa gitu, dipakai aja karena itu tidak ada kaitannya dengan apa, dengan kaidah bahasa Arab gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kata-kata yang lain silakan dilihat sendiri. Ustaz cuman jelaskan polanya saja ya. Oke, sampai di sini insya Allah aman ya. Baina artinya antara, suratun ya, yang kedua itu suratun artinya gambar. Untuk mu'anats berarti suwarun, bentuk jamaknya ya. Jadi bentuk jamak itu ada polanya juga ya Bunda ya. Untuk gambar Ustaz, polanya apa saja? Tidak perlu dipikir untuk saat ini. Nanti agak pusing kalau misalnya mikirin polanya, Pak. Ya, untuk pembelajar pemula hafalkan aja. Udah suwaron, suroton, jamaknya suwarun, sudah gitu aja. Dulu kami juga begitu waktu di pesantren, ditulisin nama Ustadz, suratun jam'uhu suwarun, suratun jamaknya suwarun, udah gitu aja dihafalin. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih nempel. Ya, oke, kita lanjut. Ada min artinya dari, aina di mana, naam artinya iya. Nah, ana saya. Ya, ini mudzakkar tentunya ya. Tidak ada muannasnya karena buat mudzakkar dan ana baik yang mudzakkar laki-laki atau perempuan itu nggak mungkin tertukar ya. Eh, ya mungkin sih, tapi intinya pakainya ana aja, nggak ada apa ya. Kalau perempuan nggak ada, muannats nggak ada. Ya ana aja. Kalau banyak nahnu, kita atau kami, nahnu. Ya. Kalau kita dan kami dalam bahasa Arab jadiin satu, nahnu. Nah, kalau kita kan agak beda ya. Kalau kami sama kita kan ada sedikit makna spesifik yang berbeda, kesan yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Nah, lanjut ya untuk tunggal Pakistan, Ustaz tidak kasih apa jamaknya. Lalu orangnya, orang Pakistan, warga negara Pakistan, Pakistaniyun, berarti apa? Ini untuk eh, laki-laki ya. Ini juga Pakistaniun sebenarnya ada tasydidnya. Perhatikan, cuman lagi-lagi fontnya itu apa? Numpuk. Domah tanwinnya tidak mau ke atas. Nah, makanya perlu saya jelaskan supaya antum tahu. Lalu Pakistaniyah, orang Pakistan perempuan itu sama juga fathahnya numpuk di tengah tasydid. Sebenarnya ada fathahnya. Kalau jamaknya apa? Pakistaniun dan Pakistaniyat. Ya, tinggal kalau laki-laki, nah ini ayah bunda, ya saya kasih bocoran dikit ya, nggak perlu dibuat pusing ya, ini masih pertama,
diserap aja, diterima aja dulu ya. Nah, ada apa namanya pola jamak, yaitu dengan menggunakan atau ditambahkan wawu dan nun di belakangnya. Ini banyak banget dalam Al-Quran, ya. Makanya Ustaz tadi sempat disampaikan gini, ketika kita belajar bahasa Arab praktis ini atau yang dasar ini, nah ini niatkan juga untuk memahami Quran ya, karena sedikit banyak ini kata-kata ini terulang. Ya seperti tadi apa Kak Admin nge-share di dalam grup kan, apa tuh? Ada kata contohnya adalah coba Ustaz cek ya. Kaifa Ustadz? Ya, seperti kata kaifa ya, itu berulang berapa kali gitu kan. Ya, kaifa sampai berulang sekitar 70 kali. Artinya kalau kita selama kita sudah hafal kaifa itu artinya ada bagaimana, maka insya Allah bagaimana kita ketemu kaifa dimanapun, insya Allah kita akan tahu bagaimana, bagian bagaimana, begitu kan? Artinya sudah kita mengetahui 70 titik atau lebih, ya, artinya kita udah tahu tuh kaifa. Kata ismun ataupun pecahannya ya, bentuk jamaknya ismun, asmaun gitu kan. Itu artinya adalah nama, ya. Kita sudah tahu itu tersebut sekitar 19 kali. Sedangkan untuk K tadi ya, kitabmu kepemilikan ya, itu berulang sampai lebih dari 3.000 kali itu. Kan banyak sekali. Jadi selama kita paham itu, selama kita melewati kata K itu, kita akan apa tahu, oh ini adalah artinya kamu, laki-laki satu. Atau ki juga banyak sebenarnya, ya. Kum dan lain sebagainya itu banyak banyak sekali terulang. Maka kita jangan sampai meremehkan, bahasa Arab masih dasar. Tidak. Ya, itu Masya Allah itu sangat berguna. Ini adalah langkah awal kita kemudian memahami bahasa Al-Quran, memahami Al-Quran itu sendiri. Meskipun dengan apa? Dengan tingkatan yang masih pemula banget gitu ya, pemula banget masih jauh perjalanan kita. Namun setidaknya kita sudah memulai langkah kita ya Bunda. Itu penting tuh. Ya, jangan berpikir sampainya kapan, tapi berpikirlah apakah Anda sudah memulai langkah, gitu kan? Kalau sudah memulai langkah meskipun baru satu jengkal, enggak apa-apa. Itu jauh lebih baik dibanding mereka yang belum apa mau melangkahkan kaki untuk belajar. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah isi kemauan kita untuk belajar ya, belajar ilmu amin. Kemudian ya kata Qur'an dan sebagainya itu banyak sekali berulang. Gitu. Jadi Pakistaniyun artinya orang-orang Pakistan. Tambahannya wawu dan nun menunjukkan banyak. Lalu Pakistaniyatun orang-orang Pakistan perempuan. Gitu. Jinsiyatun kewarganegaraan. Sebenarnya ada bentuk jamaknya yaitu tambah alif tak saja. Jadi jinsiyatun kewarganegaraan bisa. Nah, itu berlaku untuk Turkiyun orang Turki laki-laki, Turkiyuna tambah wawu nun bentuk jamak tuh. Berarti orang laki-laki Turki banyak, 3 atau lebih. Turkiyatun, Turkiyatun ini berarti orang Turki perempuan satu. Kalau Turkiyatun tambah alif sama tak terbuka, maka menjadi orang Turki perempuan banyak. Nah, begitu seterusnya. Baik, saya lanjutkan ya. Itu berlaku untuk pola-pola selanjutnya. Diterima saja ya Bunda kalau agak-agak pusing-pusing dikit, nggak apa-apa, dinikmatin ya. Nanti silakan bertanya di kolom komentar, nanti saya coba respon. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Kita lanjut. Kata asalisu yang ketiga untuk laki-laki, asali satu untuk mu'annas. Hadza hadhihi sama akhun, ikhwanun saudara laki-laki ya. Nah kayak gini ikhwanun jamak nih tapi kok jamaknya mudzakkar Ustaz nggak yang lain? Iya. Ini sama ya. Ini apa? Kumpulan laki-laki. Maksud laki-laki disebut mu'annats kan enggak ya? Itu ini salah satunya ya. Lalu ada ukhtun ya, ukhtun. Maaf, ukhtun ini mu'annats ya. Ustaz salah, harusnya dikasih warna ungu. Ukhtun. Ustaz salah ya. Di video ini Ustaz sampaikan Ustaz salah di ukhtun ini harusnya dikasih apa? Warna ungu. Ya, karena pakainya ini adalah mu'annats. Karena saudari perempuan. Kita langsung bilang hadhihi ukhti, bukan hadza ukhti. Jadi ukhtun ini adalah kata apa? Mu'annas. Kalau ada yang di antara ayah bunda yang sudah fotokopi, tadi saya lihat di grup ada yang sudah fotokopi ya, Masya Allah. Itu dikasih catatan ukhtun untuk mu'annas.
jamaknya akhwat, saudari-saudari perempuan. Lalu kata ganti domir yaitu huwa, artinya dia laki-laki, dia perempuan satu. Kalau jamaknya huwa yaitu hum, berarti mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Begitu. Selanjutnya seperti itu polanya. Nah, ini yang mungkin Ustadz perlu jelaskan sedikit. Ada sodiqun. Apa artinya sodiqun? Ayah Teman. bunda, teman. Nah, di situ ada ini sama dengan. Sama dengan itu maksudnya adalah sinonim. Ya, dulu waktu kami belajar itu diajarkan sama ustadz kami begitu, syekh kami begitu. Kalau beliau menyebutkan sinonim itu kasih garis apa? Sama dengan, ya. Sodiqun sama dengan zamilun. Maknanya apa? Sodiqun sinonimnya adalah zamilun, artinya sama. Meskipun dalam bahasa Arab itu nggak ada yang sama plek-ketiplek sih, tapi pasti ada makna-makna halus yang ada perbedaan spesifik. Namun secara umum di awal ini kita sebutkan, kita samakan saja. Sodiqun, zamilun, ya artinya teman. Mu'annatsnya sodiqun, sodiqotun. Tambahkan saja tak marbutah di belakangnya, jadi saudara, maaf teman perempuan. Zamilun untuk mudzakkar, zamilatun tambahkan tak marbutah jadi mu'annats tuh. Ya, teman perempuan. Kalau jamaknya sodiqun, asdiqau, teman-teman. Sodiqotun, sodiqotun tambah alif ta. Zamilun, zumala'u. Polanya gitu. Hafalkan saja zamilun, jamaknya adalah zumala'u gitu. Zamilatun, zamilatun jamaknya. Lalu talibun, tullabun, jamaknya talibatun, talibatun, tabibun, atibba'u. Gitu. Dokter ya. Atibba'u, dokter-dokter. Tabibatun, tabibatun, dan seterusnya. Nah, itu untuk munasibun yang bawah sama munasibun, munasibatun itu sinonimnya adalah mutabikun, mutabikotun. Ini ada di perintah dalam tadribat. Ya, Ustaz cantumkan. Ya, seperti murabba juga sama segi empat Ustaz cantumkan karena tersebutkan dalam mufradat atau Ustaz disebutkan di dalam apa tadribat ya, latihan. Nah, gitu. Sebentar, bismillah. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan atau belum ada? Ada yang bingung? Ikutin aja, Tat. Walaupun Ikutin aja. Ikutin aja alurnya ya. Lewat kali. banyak pendengar. Ya, Disimak dulu aja, Ustaz. disimak dulu. Nanti kalau Dan ngerti lah. ya belum begitu paham dilihat lagi videonya, itu Ya, ya. karena dari umum ya. Iya, enggak apa-apa. Bismillah. Lalu alladzi itu artinya apa? Yang. Yang. Tapi untuk mudzakkar laki-laki. Atau dalam Al-Qur'an disebut orang yang. Nah, alladzi banyak banget dalam Al-Qur'an. Berulang-ulang banyak banget, ya. Alladzi, bentuk jamaknya alladzi. Kalau alladzi orang yang atau yang ya, satu orang. Kan kata penghubung ya. Kalau alladzina ya, alladzina itu orang-orang yang. Nah, itu diartikan dalam Al-Qur'an begitu. Alladzi orang yang laki-laki, alladzina orang-orang yang. Contoh, alladzina amanu orang-orang yang beriman. Gitu. Alladzina kafaru naudzubillah ya. Alladzina kafaru orang-orang yang kafir atau kufur ya. Terus alladzi arsala rasulahu bil huda. Alladzi zat Allah ya, zat yang telah mengutus utusannya dengan huda ya, dengan apa tuh? Petunjuk begitu. Jadi alladzi itu secara umum diartikan orang yang satu. Kalau alladzina apa? Orang-orang yang, tapi untuk laki-laki mudzakkar. Sedangkan allati itu untuk orang yang muannats. Ya, banyak dalam Al-Qur'an ya allati artinya orang yang atau yang.
Kalau jamaknya adalah allati. Allati. Alati. Nah, banyak tuh, yaitu orang-orangnya yang tapi perempuan. Itu. Oke. Lanjut. Ya. Hu dan hi. Tuh. Hu dan hi. Ini adalah miliknya, kayak tadi. Dia berarti kata ganti tapi di ujung. Nya artinya. Contoh misalnya disambungkan dengan apa? Di ujung kata kitab. Kitabun kalau dikasih hu, jadi apa? Kita buhu. Buku. Artinya kitabnya. Bukunya. Kitabnya siapa? Dia laki-laki satu kitabnya. Ya, kadang-kadang kalau kasroh fi kita bihi. Kalau kemasukan fi nanti jadi kasroh tuh ujungnya. Fi kita bihi. Kenapa kasroh Ustadz? Nanti insya Allah kita pelajari kapan-kapan ya, mudah-mudahan. Namanya huruf jer. Sehingga katanya itu jadi majrur. Nantilah ya. Apalah itu Ustadz? Nanti aja lah Ustadz ya. Ya nanti ya. Yang penting tahu dulu. Dalam Al-Quran banyak bihi. Bihi ya. Bihi dengannya. Nah, berarti menunjukkannya ini apa? Mudzakkar. Begitu. Lalu ada ha. Banyak nggak dalam Al-Quran? Ha. Biha. Laha. Itu maksudnya apa? Nya. Kalau laha misalnya miliknya. Miliknya perempuan, mu'annas. Atau biha. Dengannya. Ha itu perempuan atau mu'annas. Nah gitu. Sedangkan bentuk jamaknya, kalau hu, hum. Ya, kitabuhum, kitab mereka, kitab punya mereka, laki-laki. Atau fi kitabihim, di dalam kitab mereka, laki-laki juga. Ya. Lalu kalau kitabuhunna, kitab mereka perempuan banyak. Gitu, kitabnya. Gampang ya? Insya Allah gampang ya. Masya Allah. Ya. Oke, dan itu berlaku. Oh, Ada pertanyaan? Silakan. nggak ada. Nggak ada. Baik, lanjut ya. Kata oke, enggak apa-apa Bunda Yani. Alhamdulillah ya. Wahidun, satu, isnani, dua, salah satu, tiga, arbaatun, empat, khamsatun, lima. Perhatikan yang ujung-ujung katanya ada tak marbutoh, tak yang bulat pasti mu'annats tuh. Nah, Karena apa? Tak marbutoh, tak bulat itu adalah tanda-tanda kata yang mu'annats. Begitu gampang aja kan? Ini salah satu tanda kata mu'annats. Nah, kita lanjutkan ya. Adadun, a'dadun, su'alun, as'ilatun, jawabun, ajwibatun, tadribun, tadribatun, latihan, kalimatun, kalimatun, jumlatun. Ini juga Ustaz maaf, apa namanya? Berarti Ustaz waktu nyusun sudah ngantuk tuh. Ya, karena Ustaz nyusun sampai jam setengah satu waktu itu kemarin tuh ngejar deadline ya. Mohon maaf. Kalimatun. Kalimatun itu mu'annas juga guys catatan ya. Kalimatun mu'annas. Kan ada tak marbutoh tuh. Jumlatun itu juga mu'annats harusnya. Ustadz belum ngasih warna. Nanti Ustadz insya Allah akan revisi ya. Kalimatun, jumlatun, jumalun. Adapun sautun kira-kira mudzakkar atau mu'annats ayah Bunda? Coba jawab di kolom komentar. Menurut antum ya, sautun mudzakkar atau mu'annats? Silakan jawab di kolom komentar. Ya, kalau kalimatun sama jumlatun jelas. Ya, jelas. Ini adalah mu'annats karena belakangnya ada tak marbutoh. Nanti Ustadz akan revisi ya. Insya Allah Ustadz kirim lagi di grup. Oke. Ya, ada yang bilang mu'annats, mu'annats. Ya, mu'annats ya. Tulisnya gini. Mu'annats. Nah, mu'annats ya. Ada yang bilang mudzakkar, ada yang bilang mu'annats ya. Oke, ini yang betul mana nih Ustaz? Oke. Sautun, perhatikan di belakangnya ini adalah taknya marbutoh atau maftuha. Ya bingung, bingung. Bulat atau terbuka? terbuka. Terbuka. Ya, kalau terbuka berarti apa? Dia adalah mudzakkar. Mudzakkar. Karena yang Ustaz bilang tadi, yang bulat itulah yang marbutoh, tak bulat itulah yang mu'annats. Gitu. Nah, tapi kalau bentuk jamak,
bentuk jamak itu mu'annats semuanya. Ya, hampir mayoritas. Kalau fahmun itu kata sifat, Ustaz nggak kasih apa? Nggak ada jamaknya. Ya, lanjutnya sama begitu ya. Oke, insya Allah sesuai. Di sini tidak ada yang salah. Kulun artinya apa kulun? Ya. Semua, semuanya. Kulun tuh ada tuh di tengah-tengah. Kulun semuanya. Ya, di dalam Al-Quran banyak. Kullukum. Ya, apa ya? Wa kullun fi falakin yasbahun. Nah, wa kullun fi falakin yasbahun. Ya, dan semua bebintang, planet-planet, matahari, lalu pokoknya benda-benda di luar angkasa itu semuanya fi falakin yasbahun. Itu apa? Di tata surya itu apa? Kayak berenang. Ya, itu Al-Quran meskipun bukan kitab astronomi, tapi di situ memberikan informasi-informasi tentang tata surya. Masya Allah. Ya, turun 1400 tahun yang lalu, orang belum tahu tentang tata surya. Ya, tapi Masya Allah Al-Quran sudah memberikan informasi. Makanya ilmu-ilmu sains pada hari ini itu apa? Eh, Menegaskan benarnya Al-Quran. Ya, baru ditemukan tahun 2000 misalnya, penemuan baru bahwasanya ini seperti ini, tentang janin, tentang apa. Padahal di dalam Al-Quran sudah ada. Gitu ya. Masya Allah. Jadi itu menegaskan. Ya, Masya Allah. Karena memang Al-Quran ini sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Makanya informasi di dalamnya adalah 100% benar. Ya, la roiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Baik itu informasi apapun, cerita, kisah-kisah gitu kan, tentang ilmu-ilmu sains yang ada di situ, ilmu kesehatan dan sebagainya, itu semuanya lebih benar. Begitu. Lanjut ya. Di sini tidak ada hal yang perlu kita ini. Nah ya Bunda, ada nomor 11 ini yang Ustadz perlu sampaikan. Kata mukhtalifatun artinya adalah berbeda. Ya, Ustadz yang kasih blok di arti itu adalah untuk arti yang sebelah kanan. Karena kan dalam bahasa Arab itu menulisnya dari arah kanan atau kiri? Bahasa Arab ditulis dari kanan atau kiri? Kanan. Kanan, dari kanan. Sedangkan bahasa Indonesia dari kanan atau kiri? Kiri. Kiri gitu ya. Makanya tetap saya samakan atau saya sesuaikan dengan apa namanya penulisan masing-masing bahasa. Mukhtalifatun sebelah kanan tapi artinya di kiri berbeda. Mukhtalifah. X itu maksudnya adalah lawan kata. Mutamathilah artinya sama. Mutamathilah. Mukhtalifah itu berbeda. Mutamathilah itu sama. Lanjut ya. Kitabatun. Nah, ini salah lagi Ustaz. Bukan salah sih, kurang. Kitabatun ini mudzakkar atau muannats ya Bunda? Ustaz tanya. Tolong tulis di komentar. Ayo aktif. Panas, panas. Ya, serius. Itu hitam tuh. Hitam tuh. Anu, Panas. mana? Ada tamat Karena itu. ya Ustadz ngantuk waktu nyusun gitu. Masya Allah, betul ya. Betul. Bunda Emi, Bunda Erita. Betul, ini adalah mu'annats. Insya Allah Ustadz perbaikin ya. Kita batun, jamaknya ada. Tinggal tambahkan alif sama ta. Kita batun. Kita, Tabatun. kita batun, tulisan. Tulisan-tulisan. Lalu kanan kiri, yaminun wa yasar. Ya. Rasmun rusum, nuktotun, nukotun, atau nukotun. Ya. Ada dua jenis, ada dua bentuk. Bisa nukotun atau nukotun. Nah, ala atas, asfal bawah. Ya, asfala safilin. Nah, itu dalam Al-Qur'an ada juga. Ya, ala itu banyak banget ya. Al-ana, apa arti al-ana? Sekarang. Sekarang. Ya, al-ana, sekarang. Wah. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima fikum du'fa. Dalam Al-Qur'an banyak. Makanya kalau ayah bunda hafal arti al-ana di sini, satu saja kita, insya Allah di Al-Quran banyak terulang tuh, ya, akan tahu artinya. Gitu. Dan membantu kita memahami apa yang kita baca.
Nah, ini halaman terakhir untuk kelompok isim. Haula artinya sekitar. Ya, haula sekitar. Tapi ada juga arti yang lain. Bahasa Arab begitu ya. Kadang kata itu arti aslinya ini. Tapi kadang di konteks yang lain bisa diartikan dengan yang lain. Contoh misalnya, la haula wala quwata illa billah. Sama-sama haula kan? Haula sekitar. Hauli sekitarku. Haulana sekitar kita. Tapi dalam apa kata la haula wala quwata illa billah, arti haula apa di situ di la haula wala quwata illa billah? Dan upaya. Ya, tidak ada daya dan upaya ya kan? Tidak ada kekuatan. Nah, haula berbeda maknanya. Itu sangat mungkin dalam bahasa Arab. Itulah Masya Allah, bahasa Arab itu sangat luas sekali maknanya. Makanya rugilah kalau kita tidak mencicipi sedikit ya dari keunikan dan keluasan bahasa Arab ini, Masya Allah. Gitu. Selanjutnya, harfun itu huruf, bentuk jamaknya hurufun. Lalu mukarrarun diulang. Bismillah. Baik, sampai di sini Alhamdulillah sudah selesai untuk kelompok isim. Mulai halaman 13, kita bahas tentang, belum tahu dari awal jadi bingung. Nggak apa-apa Bunda Yani ya. Diikutin saja sayang kalau misalnya, tapi monggo terserah aja, nanti bisa disimak lagi ya dari awal atau bisa mengikuti. Nah, sekarang kita di halaman 13 ini membahas kata-kata fi'il. Ya, fi'il apa tadi? Kata kerja Kerja. atau kejadian. Ya, yang terjadi di salah satu dari 3 waktu. Boleh jadi terjadi sekarang atau kemarin sudah lampau atau besok atau yang akan datang, gitu kan? Nah, di sini Ustadz apa namanya? Urutkan yang pertama fi'il madhi, lalu fi'il mudhari dan fi'il amar. Nah, harus kalau begitu tahu ya untuk artinya arodo. Cara mengartikannya gini, arodo artinya adalah telah memaparkan. Ya'ridu sedang atau akan memaparkan. Memaparkan. I'rid paparkanlah. Paparkanlah. Begitu cara mengartikannya ya. Nanti dalam Al-Quran pun sama, dalam hadis pun sama. Nadhara telah melihat. Telah Kapan? melihat. Boleh. Yang Kapan pun. dulu Yang zuru artinya sedang atau sedang akan. melihat. Akan Sedang melihat. atau akan melihat. Ungzur, lihatlah. Unzur lihatlah. Gitu ya. Ustaz, itu Sampai. domirnya anti ya? Apa anta? Gimana? Domirnya. Bagaimana? Domirnya tuh anti atau anta? Kalau ya aridu gitu. Yang aridu dia Wa. laki-laki. Yang Ya, aridu Wa. huwa. Ya, dia laki-laki. Ustadz belum ke arah situ ya. Belum ke arah situ. Nanti itu agak meluas. Itu nanti saja. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Siap. Lalu istama'a telah menyimak. Yastami'u sedang atau akan menyimak. Istami' Istami simaklah. simaklah. Sering ya. Istami' jayidan. Simaklah baik-baik. Istami. Dan begitu seterusnya. Ini dihafalkan saja lengkap begini. Cara menghafalnya. Istama'a yastami'u istami' menyimak. Istama'a yastami'u istami' menyimak. Ya, begitu. Atau dibaca berulang-ulang atau dilihat berulang nanti hafal-hafal sendiri. A'ada yu'idu a'id. Ya, hamida yahmadu ihmad. Ya, wasala yasilu sil. Kalau nasabah. Nah, ini nanti mungkin Ustaz akan ganti ya, nasabah pakai apa namanya? Bukan garis miring, tapi pakai sama dengan saja. Ya. Nasabah Itu itu Ihmad atau Ahmad Ustaz? Kenapa Ihmad? polanya seperti itu. Ya, Ustaz belum jelaskan ya, karena dalam cara membuat fi'il amr itu ada polanya sendiri, tapi bukan sekarang waktunya ya. Insya Allah Makasih mudah-mudahan ada Ustaz. kesempatan ya. Hamidah Yahmadu Ihmad. Ya. Kenapa nggak Ahmed Istami. Ustaz? Enggak, ada polanya sendiri. Sama. Wasala yasilu sil. Ah, ini beda lagi. Wasala Istami. yasilu Istami. sil. Ya, wasala telah Istami. menyambung. Yasilu sedang atau akan menyambung. Sil, sambunglah. Maka sil rahim. Sambunglah silatur rahim. Nasabah itu muradifnya atau sinonimnya tabaqa.
Nasaba yunasibu nasib. Tabaqa yutabiqu tabiqu. Artinya menyesuaikan. Ajaba telah menjawab, yujibu sedang atau akan menjawab, ajib jawablah. Itu polanya seperti itu caranya. Oke, halaman 14 yang Ustadz mau sorotin ada yang paling bawah, hati. Itu Ustadz kosongkan tuh, tidak ada bentuk fi'il madinya, mudhari'nya nggak ada, cuman fi'il amar. Betul? Nah, Berikan. kalau ini khusus ya, ada namanya, ini hati itu disebut oleh para ulama ahli nahwu atau sorof, itu ini adalah namanya adalah fi'il amr jamid. Jadi fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah tapi jamid. Bentuknya udah gitu aja. Tidak ada bentuk madinya, tidak ada bentuk mudhoreknya, tapi hanya ada bentuk amarnya saja. Kok gitu Ustaz? Ya, ada begitulah apa orang Arab berbicara. Ya, hat gitu udah, hat. Hati. Qul hatu burhanakum ya di dalam Al-Qur'an. Ya, katakanlah, hatu burhanakum, datangkan atau berikan bukti kalian dari perkataan kalian. Nah, gitu kan. Dalam Al-Qur'an gitu. Nah, itu ya. Namanya apa? Fi'il amr jamid. Jadi fi'il amr yang bentuknya udah gitu dari sononya. Nggak berubah, nggak ada fi'il madinya, nggak ada fi'il mudhoreknya, seperti itu. Ini khususan, ya, khusus. Oke, di sini nggak ada yang perlu di ini. Paling yang terakhir, ya, ada qara yaqra iqra, marra yamurru murra. Nah, ini bentuknya lucu lagi nih, unik lagi. Marra yamurru murra. Marra telah melewati. Yamurru sedang atau akan melewati. Murra artinya lewatilah. Jadi bentuk amarnya, fi'il amarnya murra. Ya, murra. Gitu. Kok polanya begitu Ustaz? Begitulah, ada pola-pola tertentu. Selanjutnya, di sini tidak ada yang perlu dijelaskan. Intaha, yang terakhir intaha, yantahi, intahi. Ya, intaha telah selesai. Yantahi sedang atau akan selesai. Berarti menunjukkan kejadian ya. Lalu intahi selesaikanlah. Oke. Nah, mulai halaman 17 kita atau di halaman 17 saja. Ini adalah kelompok kalimah huruf atau kata huruf. Nah, Ustadz kumpulkan jadi satu. Jadi ayah bunda nggak perlu bingung nih. Yang huruf mana Ustadz? Yang isim mana? Yang fi'il mana? Sudah tinggal apa? Tinggal menikmati apa yang ada. Tinggal dihafal-hafalkan ya. Ini ada huruf, lalu artinya apa? Huruf itu di dalam contoh apa? Karena huruf ini apa? Kita sebut tadi bisa disebut dengan kata penghubung. Ya. Hubung. Huruf wa artinya apa? Dan. Banyak nggak wa ini berseliweran dalam Al-Quran? Banyak. Banyak banget Ustadz. Hampir tiap tikungan ada. Hampir Ini tiap tikungan ada waw ini Ustadz. Nah, wa salah satu, Ustadz sebutkan ya. Salah satu maknanya adalah apa? Dan. Dan. Contoh apa? Li qalamun wa kitabun. Artinya apa? Li itu apa Ustadz? Itu di bawah nomor 4. Li itu artinya milik atau untuk. Milik. Li artinya apa? Milikku atau untukku atau punyaku. Ya. Qalamun apa kolam? Sama. Kami. Qalamun artinya adalah pulpen. Wa dan kitabun kitab. Jadi maksudnya saya punya pulpen dan kitab. Begitu. Wah, Masya Allah ya. Ayah bunda kalau paham ini, wah paham banyak kosakata dalam Al-Quran. Karena waw itu terulang. Meskipun ada beberapa waw itu artinya beda. Contoh misalnya dalam kita bersumpah, wallahi, pakai waw kan? Wallahi, artinya apa? Demi. Demi Allah. Waw di sini diartikannya bukan dan Allah, tapi demi Allah. Itu sesuai konteksnya aja. Ini konteksnya sumpah demi. Karena waw itu ada jenisnya juga. Tapi yang paling banyak waw ini adalah artinya dan. Oke. Lanjut bi dengan.
Contoh misalnya ana bi khairin, saya dengan baik. Tapi nggak matching Ustaz. Ya diartikan saya ini aja jumlahnya atau konteksnya. Ana bi khairin, saya dalam kondisi baik. Contoh di dalam basmalah bismillahi. Artinya apa? Dengan Dengan nama Allah. nama Allah. Nah, gitu. Masya Allah. Bi rata-rata artinya dengan. Meskipun kadang-kadang dalam satu kalimat bisa berbeda diartikan. Contoh kayak tadi tuh. Famsahu biwujuhikum. Famsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Biruusikum, ba di sini apakah dengan yang mananya mencakup semuanya atau dengan yang mananya adalah sebagian kepala. Nah, itu ada. Atau di dalam sumpah, billahi. Billahi, ba artinya apa? Demi Allah. Ya, tapi itu hanya beberapa saja, tidak banyak. Kebanyakan bi itu dengan. Gitu. Contoh yang lain, ala di atas atau atas. Contoh, salamun alaika. Artinya apa salamun alaik? Yang artinya menyelamat Ya, keselamatan atasmu. Sekali. Gitu. Atau yang contoh yang lain, di atas juga bisa. Contoh, alkitabu ala alkitabu alal maktab misalnya. Ya, alal maktab. Jadi kitab di atas meja. Nah, kayak gitu. Lanjut ya, li untuk atau milik. Kadang pakai li kasroh, pakai la kadang. Ya, kedua-duanya dipakai. Tergantung sambungnya apa sambungannya. Contoh, alhamdulillah. Pakai li itu. Alhamdu apa artinya alhamdu? Segala puji lillahi milik Milik Allah. Allah atau untuk Allah. Gitu. Alkitabu, kitab, laki. Laki. Artinya apa? Punyamu, milikmu. milik Ya, perempuan. atau untukmu. Ini perempuan atau laki-laki nih? Ki. Perempuan. Betul, sudah ditulis pakai pakai ungu. Fi, di atau di dalam. Contoh Muhammadun fil masjid, Muhammad di dalam masjid. Nah, kata fi dalam Al-Quran berulang banyak sekali. Fahamilah artinya, insya Allah akan memahami kata fi semua dalam Al-Quran. Kemudian ila, ke, ya. Mustafa yadhabu ilal madrasati. Artinya apa Mustafa? Mustafa pergi Ayo, ke yadhabu tadi fi'il mudhari. Artinya apa? akan pergi. Akan Akan atau sedang. pergi. Ya, akan atau sedang. Tinggal kita lihat aja. Kan pakai mudhari jadi akan atau sedang. Nah, anggaplah kita mudhari sedang ya. Mustafa sedang pergi ilal madrasati ke sekolah. Sekolah. Lanjut, summa kemudian ja'a Aliyun summa Utsmanu. Ja'a telah datang. Ini fi'il madhi artinya telah datang. Ali telah datang kemudian. Aliyun Ali, Kemudian summa kemudian Utsman, kemudian Utsman. Gitu. Lalu ka artinya sebagaimana atau seperti. Contohnya kama fil misal. Kama itu sebagaimana. Ya, ka seperti ma apa. dalam Kan contoh. ma kan apa ya? Ma apa? Fi di al misal contoh. Begitu. Nah, ini dihafalkan bagus banget ayah bunda ya. Menambah kebenaran, Masya Allah. Dikit-dikit ya. Nah, ini yang terakhir adalah apa? Ungkapan. Cuman sedikit saja Ustadz apa? Cantumkan. Kalau di situ ada ungkapan yang banyak yang latihan kemarin tuh silakan di yang mulakhos at-tarokib. Jadi rangkuman susunan-susunan kata ya, ungkapan-ungkapan yang bisa dipraktekkan di dalam kitab ada. Ini Ustadz, yang pertama adalah Mas Muka. Siapa namamu? Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ma'assalamah diartikan apa? Sampai jumpa, kama sebagaimana dan hakada begini. Nah, jadi ini gabungan dua kata atau lebih, tapi diartikan dengan kata yang mungkin agak berbeda sesuai konteksnya. Dan ini lumrah dipakai oleh orang Arab. Alhamdulillah, dengan demikian kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan dapat difahami dan mudah sedikit-sedikit bisa dilihat-lihat, kemudian dihafal-hafal, insya Allah berguna ketika kita baca Al-Quran bisa lebih memaknai begitu. Ilahuna, sampai sini ada pertanyaan?
sebelum kita akhiri. Maaf Ini Ustadz, itu yang filenya ada di mana Ustadz ya? Filenya ada Ustadz taruh di link, tapi nanti insya Allah Ustadz share kembali linknya, ya nanti bisa di download ya. Namun di situ ada langkahnya ya, Ayah Bunda. Istilahnya kita minta support ya Ayah Bunda sekalian. Kita ada channel YouTube dan juga ada Instagram ya. Mohon kesediaannya untuk bisa di like dan di subscribe ya, untuk bisa namanya supaya apa? mengangkat. Namanya Ilmuna, ya namanya ilmunya. Nanti insya Allah Kak Admin bisa dikirimkan di grup atau di chat sini ya, untuk link Instagramnya dan juga link YouTube-nya ya. Nanti bisa di subscribe dan juga di follow Luar supaya ini Pak, ada telepon dari luar. ya. Pak Ustadz, Kalau bisa bocoran di ujian, grup kasih tahu Ustadz. kisi-kisinya lebih kemana Pak Ustadz? Hatur nuhun, Bunda Sylvia, Masya Allah ya. Kalau bisa di grup Ustadz. Ya, di grup Pak insya Allah Ustadz, nanti. apa? Ya. Istama ya, stami itu akhirannya sukun semua ya, yang artinya menyimak. Istama'a yastami'u istami'. Oh, istama'a ya, Ya, stami'u di ya. halaman berapa tadi itu? Oh iya, Ustadz salah berarti. Nanti Ustadz perbaikin ya. Insya Allah Ya. Ustadz akan kirim lagi besok mungkin. Insya Allah. Istama'a jadi yang fi'il madi fathah ya. Istama'a betul, fathah. Ya, Yastami'u yastami'u. dhamma, lalu istami'. Begitu, Ya, Ustadz salah syukron. ya. Ya. Terima kasih sudah diingatkan. Ini nampaknya yang nyusun ngantuk. Oh ya, Ustadz sambil mau ini tanya ya. lah, Ustadz. Oh ya, silakan. Itu yang fi'il amar kan ada yang awalnya nggak dikasih harokat. Itu bacanya gimana Ustadz ya? Kayak Ya, mas, kayak kayak yang baca ini ketika kita baca Quran tuh. iya nggak Kadang kadang yang. pakai doma, kadang kayak pakai kasroh. Nah itu kalau kita di sini kan nggak ada harokatnya. Terus Mm-mm. kalau kita belajar gitu, misalnya kita pengen tahu kayak fi'il amar yang untuk yang artinya memulai itu pakai kasroh atau fathah itu ada ininya nggak Oke, Ustadz? ada Ada clue-nya ya. ada Ada. cluenya. Oke, clue-nya gini. Diingat-ingat ya. Nah, nanti ini direkam, nanti bisa disimak lagi. Kalau nih coba ke fiil ya. Ya. Nah, oke, ini nih. Pas banget. Fiil amr dari kataba yaktubu apa? Iktub atau uktub? Kata yang apa Ustadz? Ini nih. Yaktu. Kataba yaktubu, iktub atau uktub? Kasroh atau dhammah? Uktub. 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 Oke, dhammah betul. Rosama yarsumu, Ursum. ursum. Bukan irsum ya. Oke. Nah gini ya. Jadi untuk alif yang tidak ada harokatnya, memang sengaja nggak Ustadz nggak kasih harokat, ya, supaya ayah bunda juga tahu itu bisa bisa dibaca kasroh atau dhammah, dan tidak mungkin dibaca fathah ya. Nih kaidah satu, nggak mungkin dibaca fathah, dibacanya antara kasroh atau dhammah. Pertanyaannya, kapan dhammah Ustadz, kapan kasroh? Dhammah kalau huruf ketiganya dhammah. Oh, insya Allah. Oke, sudah. Ini pegang ini, insya Allah sudah cukup. Bacalah hamzahnya atau alifnya dengan dhammah, manakala huruf ketiganya itu berharokat dhammah. Contoh, uktub. Huruf ketiga adalah huruf apa? Ta. Dom. Ya kan? Ta. Dhammah. Dom. Uktub. Lalu ursum. Huruf ketiganya itu sin berharokat dhammah. Sin. Begitu. Oke. Kalau huruf ketiganya selain dhammah, baik itu fathah atau kasroh, maka bacalah kasroh. Itu pasti. Contoh, yang atas nih, ikhtalafa atau ikhtalif. Ya, huruf ketiganya apa? Fathah. Udah kasroh pasti, ikhtalif. Alif. Ya, yang lain mana? Iqra. Ro. Ya, karena bukan dhamma. Nah, kalau ini, atas, paling atas apa? Uzkur. Udhkur. Kenapa dhamma? Karena huruf ketiganya Karena huruf ketiganya dhamma. Sudah. Begitu cara mudahnya. Paham ya? Insya Allah paham Ustadz. Masya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Untuk kisi-kisi ya, Masya Allah, kisi-kisi.
Kisi-kisi yang insya Allah nanti masuk di ujian, satu yang tentu yang pertama adalah dibaca-baca untuk hiwarnya, percakapannya, kosakata juga insya Allah kosakata tidak keluar di kitab ya. Tidak keluar dari kitab, dan insya Allah kosakata Ustadz fokus pada yang ada tersebut di hiwar, di percakapan. Ya, di percakapan atau di kosakata tambahan. Adapun untuk yang apa namanya ada di perintah-perintah itu nggak masuk insya Allah. Gitu ya. Itu kemudian tadribnya dibaca-baca aja, tadribnya. Gitu. Nah itu aja sudah. Nanti untuk bentuk soalnya adalah apa? G Form ya. Jadi Google Form. Nanti Google Form nanti tinggal diisi. Gitu. Nanti hari Kamis bisa memilih antara Kamis pagi, nanti waktunya 1 jam, atau Kamis malam seperti ini jam setengah 9, ya setengah 9, setengah 8 ya, setengah 8. Nanti dibuka Google Form-nya. Kalau sudah 1 jam, nanti ditutup. Sudah nggak bisa ngisi lagi. Begitu. Dan nanti berbasis kejujuran. Ya, bukan open book ya. Jadi berbasis kejujuran. Diisi apa adanya. Nah, keyboardnya berarti diganti huruf Arab Ustaz ya? Apa? Biasanya pakai huruf Maksudnya Arab. G-formnya atau gimana Ustaz? Isi G-formnya. Isi Tulis di formnya. Nanti Ya. insya Allah lebih ke ini kok. Apa namanya? tertulis Ustaz ya. Ya, tidak banyak nulis. Kalau nulis pakai bahasa Indonesia aja. Arti paling Ustadz minta artinya apa gitu. Kalau Ustadz belum mau ngasih soal yang menulis Arab karena ya Bunda, saya kira mungkin masih belajar ya. Jadi belum tentu HP-nya sudah ada Arabnya, belum tentu kan? Berarti itu Gitu. bukan esai Ustaz ya. Bukan esai, lebih ke banyak pilihan ganda. Ya, Bunda Sylvia nanti insya Allah diinfokan juga tertulis di grup ya. Kami beritahukan caranya. Gitu. Nilai kelulusannya berapa, Ustaz? Lulus semua. Ustaz, Ada. ini di bagian kedua buku ini ya? Gimana? Al-Roh. Buku ini buku. Tadi Kenapa? ada penjelasan di buku ya Pak Ustaz? Ya, ada di buku. Ya. Yang dibeli ini. Kayaknya tadi kan nggak di situ ya Pak Ustaz ya? Nggak di buku kan tadi dibahas ya? Oh, nggak di buku. Ini Ustadz buatkan khusus. Nanti bisa di-download ya. Dari Pak Ustaz sendiri ya? Ya, Ustadz kelompokkan. Tapi Ustadz ambil dari kosakata dari buku itu, tapi Ustadz kelompokkan sendiri. Nah, gitu ya. Iya. Baik, Ya, ini makasih. sama-sama. Baik, untuk terakhir, Ayah Bunda, ini yang belakang hanya apa namanya informasi, ya. Mohon Ayah Bunda bisa nanti linknya Ustadz share di grup. Insya Allah nanti bisa diinfokan kepada yang lainnya. Baik, Ayah Bunda, saya kira cukup ya. Terima kasih untuk malam ini. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Ya, Alhamdulillah hari ini ada berapa? 17 peserta ya. Yang tadi ada sekitar 20. Ada yang izin ya. Alhamdulillah tidak mengapa. Nanti yang lainnya yang belum sempat menyimak untuk penjelasan pada malam ini insya Allah bisa menyimaknya di recording insya Allah kami upload di YouTube ya. Oke. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa insya Allah di kesempatan berikutnya ya. Tunggu informasinya, mudah-mudahan kami segera bisa buka pendaftaran lagi untuk batch yang kedua. Kita lanjutkan ke wahdah yang kedua insya Allah. Melanjutkan. Ya. Barakallahu fikum. Di buku ya? Yang di buku Ya, kayak di buku. Soalnya yang gampang Ustaz ya. Insya Allah gampang ya. Pasti Pak Gampang. Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat ya Bunda.